Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggina Salsabella, kelas PAI 7C, pada pembelajaran Psikologi Agama yang diampu oleh dosen Dr. M. Nur Wahidin MAG MSI pada pembelajaran Agama dan Budaya. Berikut saya akan memberikan rangkuman mengenai materi tersebut. Baik, yang pertama yaitu pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat, istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Kuntaraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Menurut Goodenough, bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercaya oleh seseorang agar dia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya, menurut Fard dan Ball, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi-fungsi agama. Fungsi-fungsi agama terdiri dari yang pertama, memberikan makna tertinggi. 2. Usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. 3. Personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia. 4. Integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. 5. Proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat atau maha tinggi. Yang terakhir yaitu usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Pembelajaran yang ketiga yaitu agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal. Adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial untuk keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Sya'ban atau Ruwah. Pembahasan yang keempat yaitu
3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama, kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Yang kedua yaitu kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersamaan meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum, kita anak Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematika dengan memberikan penjelasan, kerangka evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Ini inti dari Unity in Diversity. Baik, cukup sekian rangkuman dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.